Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Lumban Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang ke-11 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan topik pada praktikum kali ini adalah User Interface atau UI. Nah, untuk user interface ini, modulnya sudah diberikan di CIS. Nah, sebagai berikut. Nah, ini adalah modulnya. Dan untuk latihannya di sini untuk menjalankan proyeknya sudah saya laksanakan. Ya, dan di sini ada ketentuan bahwa tahapan pembuatan aplikasi itu mirip dengan praktikum sebelumnya. Tapi pada praktikum kali ini untuk UI-nya ada tambahan folder yaitu DTO atau DTO dan views. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini saya hanya berfokus untuk menjelaskan folder tambahannya karena untuk yang praktikum sebelumnya kan sudah jelas untuk logika dari to do dan cash flow serta em, keamanan dari si eh, to do dan cash flow itu sebelum kita membuat tahap UI-nya atau tampilannya. Jadi, user interface atau UI-nya pada praktikum kali ini akan memfokuskan pada pembuatan antarmuka pengguna. Jadi, struktur proyeknya masih sama seperti praktikum sebelumnya, baik itu dari controller, service, repository. Namun, di sini ada tambahan untuk DTO atau data transfer object dan views, yaitu HTML atau template UI-nya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, tadi kan ada tambahan DTO tuh. Nah, jadi ada DTO, data transfer objeknya ada di main dan juga ada di test itu ini. Kemudian untuk views-nya juga itu di main. Nah, jadi em, lebih tepatnya di resource-nya di sini. Nah, template di sini adalah HTML-nya. Nah, untuk to page dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di sini arsitekturnya itu ada controller service sama seperti praktikum sebelumnya dan ada tambahan DTO dan views. Jadi peran tambahan misalnya si DTO. Nah, jadi itu tugasnya untuk perantara data antara UI dan controller. Sedangkan views itu untuk menampilkan halaman HTML, form input, dan datanya. Nah, apa itu DTO? Jadi DTO itu adalah data transfer objek ya. Lalu untuk apa di si DTO ini? Si DTO itu digunakan untuk mengambil data dari form input, itu HTML itu controller, kemudian mencegah entity terekspos ke UI secara langsung, dan validasi data awal sebelum masuk ke service. Lalu untuk view layernya, itu HTML template-nya, view ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar data atau to-do list, daftar data, baik itu to-do list ataupun cash flow, nantinya akan saya jelaskan. Kemudian menyediakan form penambahan dan edit data, serta menyediakan halaman login dan menampilkan hasil validasi, baik itu error atau sukses. Jadi untuk alur kerja UI-nya itu bisa dilihat seperti ini. Membuka halaman, to-do list, kemudian controller service repository, lalu mengambil data, mengembalikan to-do list, ada di index HTML, kemudian menampilkan daftar to-do. Nah, jadi ada nanti fitur-fitur tambah, edit, hapus, dan sebagainya. Lalu redirect kembali ke halaman listnya. Gitu. Jadi gitulah secara garis besarnya penjelasannya untuk si to-do-nya. Nah, untuk menjalankannya, tadi saya sudah melakukan pertama itu adalah clean install. Setelah clean install, saya berhasil melakukan tes juga. Nah, tesnya itu jago kok di sini bisa dilihat. Nah, jadi hasilnya 100%. Kemudian dan terakhir di sini saya melaksanakan perintah Spring Boot untuk menjalankan UI-nya. Jadi kita bisa kita akses di localhost. Nah, di, di sini ini untuk logonya di sini. Kemudian karena sebelumnya saya sudah mendaftar,
Di sini kita coba dulu ya fitur daftarnya. Nah, jadi misalnya nama lengkap saya nih, misalnya Noel Ganteng, terus emailnya Manuel at gmail.com misalnya. Terus kata sandinya gantengnya X. Oke. Kemudian di sini masuk. Nah, jadi eh, akun kita sudah berhasil dibuat. Kemudian ini kita masuk aja tadi. Tadi kan kita buat emailnya ini. Nah, nah, kemudian kita masuk. Nah, jadi di sini em, akan menampilkan nama kita tadi. Selamat datang misalnya Noel Ganteng di sini. Terus karena kita di sini untuk video pertama saya akan menjelaskan to-do list, kita masuk ke to-do listnya di sini. Nah, di sini kan belum ada to-do apa-apa nih. Kita buat kan belum ada to-do apa-apa. Di sini kita membuat fiturnya, menguji fitur tambah to-do-nya. Kemudian judulnya di sini buat video PBO. Kemudian deskripsinya ini praktikum 11 misalnya. Kemudian simpan, berhasil melakukan tindakan tuh. Nah, ini kan 30 November jam 4.40. Nah, benar kan? Kemudian di sini ada fitur juga detail. Kita lihat di sini. Oh, belum ada cover. Di sini kita bisa nge-add covernya. Nah, kita add dari misalnya dari laptop kita ya. Di sini saya misalnya pakai gambar yang ini gambar background Dell deh. Nah, di sini kemudian simpan. Dan sudah berhasil, maka akan menambahkan cover seperti ini. Tuh. Jadi, kalau misalnya kita refresh nih kan, terus kita lihat detailnya, dia udah jadi ada covernya. Oke, itu untuk duduk. Kemudian kita bisa edit tuh. Apakah sudah selesai? Misalnya kalau sudah selesai, kita buat ya. Dan otomatis waktunya juga berubah. Nah, tadi kan kita add di 4.40. Nah, karena kita sudah melakukan pengeditan, melakukan edit, kemudian di sini waktunya berubah menjadi 4.41 gitu. Kemudian kita membuat judul lain, misalnya makan. Terus deskripsinya makan nasi goreng. Oke, sini kita simpan. Nah, kemudian ini kan belum selesai. Ini di sini kita buat bisa kita edit ya sudah selesai apa enggak. Sudah selesai. Kemudian untuk misalnya kita mau menghapus, misalnya menghapus ini. Jadi kita hapus. Nah, untuk menghapusnya, ini ada konfirmasi supaya tidak terjadi keteledoran ya, keteledoran. Nah, jadi untuk menghapusnya kita harus mengonfirmasi judul dari to-do list kita tadi. Misalnya di sini buat video PBO. Nah, jadi sini saya uji misalnya O-nya huruf kecil ya. Nah, walaupun ini sama-sama buat video PBO, tapi bedanya O-nya kecil, dia tidak akan bisa menghapus karena beda satu em, satu huruf saja atau satu eh, tanda maka tidak akan berhasil ya. Jadi harus benar-benar persis seperti judul tulis kita. Kalau mau menghapus, lanjutkan. Nah, maka akan berhasil dihapus. Nah, jadi untuk pengujian dari si tulis ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Semua fiturnya sudah berjalan dengan baik, seperti menambah tuduhnya, kemudian di sini untuk detailnya juga ada, kemudian tadi untuk ubah covernya juga aman, kemudian editnya juga tadi di sini aman. Kalau misalnya kita buat tidak, oh tidak selesai, jadi dia statusnya belum selesai gitu. Kemudian untuk menghapus tadi sudah, dan kita misalnya keluar nih. Nah, jadi kita akan masuk ke halaman loginnya. Jadi, itulah video penjelasan untuk to-do list ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akan saya lanjutkan nanti untuk menjelaskan si cash flow-nya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih, Horas.